Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alwi Pangestu. Jadi sini saya akan mengerjakan tugas AIK yang ada 6 soal. Jadi di sini nomor 1 jelaskan tentang prinsip ibadah dalam Islam. Prinsip ibadah dalam Islam adalah bahwa ibadah merupakan tujuan utama penciptaan manusia. Prinsip-prinsip ibadah ada 4, yaitu ikhlas. Ibadah harus dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sesuai tuntunan syariat ittiba. Ibadah harus mengikuti contoh Rasulullah SAW. Tidak boleh bid'ah. Ketiga, tunduk dan patuh. Merendahkan diri kepada Allah dalam ketaatan total. Keempat, menjaga kualitas dan konsistensi ibadah harus dilakukan dengan khusyuk dan istiqomah. Kedua, jelaskan hukum meninggalkan sholat menurut para ulama mazhab. Para ulama mazhab sepakat bahwa sholat adalah wajib dan meninggalkannya adalah dosa yang sangat besar. Tetapi mereka berbeda dalam hal hukum duniawi bagi orang yang meninggalkannya. Ada 5. Pertama, mazhab hukum meninggalkan sholatnya ada 4. Pertama, Hanafi, tidak kafir tapi dosa besar. Penjelasannya itu jika meninggalkan karena malas bisa dipenjara atau dipukul sampai sholat. Kedua, Maliki, kafir jika sengaja meninggalkan sholat karena dianggap menolak kewajiban yang sudah sangat jelas. Ketiga, ada Syafi'i, tidak kafir tapi dosa besar. Diperintahkan untuk bertobat. Jika tidak mau maka bisa dihukum mati, tazir. Keempat, ada Hanbali, kafir jika sengaja meninggalkan sholat. Sama seperti Maliki, berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan kekafiran. Baik, nomor 3, jelaskan jenis-jenis puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ada 4. Puasa Ramadan, wajib atas setiap muslim yang dah dewasa. Kedua, puasa qadha, menggantikan puasa Ramadan yang ditinggalkan, seperti utang. 3, puasa nazar, jika seseorang bernazar untuk berpuasa. Keempat, puasa kafarat, denda atas pelanggaran tertentu, misalnya membatalkan puasa dengan sengaja dan melanggar sumpah dan lain-lain. Puasa sunnah ada 5. Pertama tuh puasa Senin dan Kamis. Kedua, puasa Ayyamul Biddi, tanggal 14 sampai 15 setiap bulan Hijriah. Ketiga, ada puasa Arafah, dianjurkan bagi yang tidak berhaji. Keempat, ada puasa Asyura, 10 Muharram dan Taswa 9 Muharram. Kelima, ada puasa Daud, setiap hari sehari puasa, sehari tidak. Puasa terbaik menurut hadis. Keempat, definisi dan perbedaan zakat fitrah, zakat mal, infak, dan sedekah dan wakaf. Zakat fitrah definisinya tuh zakat jiwa yang dikeluarkan saat Ramadan berakhir. Waktunya wajib sebelum sholat Idul Fitri. Sifatnya seperti ditentukan jumlahnya, 1 SHA atau 2,5 kg makanan pokok. Kedua, zakat mal, zakat atas harta, seperti emas, perdagangan, dan hasil pertanian, dan lain-lain. Waktunya saat mencapai nisab dan haul. Sifatnya itu wajib jika syaratnya terpenuhi. Ketiga, ada infak, mengeluarkan harta di jalan Allah tanpa batas minimal. Waktunya bisa kapan saja, sifatnya tidak wajib. Keempat, ada sedekah, memberi dalam bentuk apapun, harta, tenaga, senyuman, dan lain-lain. Waktunya itu kapan saja, sifatnya sunnah. Terakhir, ada wakaf, menahan suatu harta dan manfaatnya disalurkan untuk umum. Waktunya kapan saja, sifatnya tidak wajib tapi berpahala besar jika dilakukan. Kelima, jelaskan tata cara perhitungan zakat mal, zakat perdagangan, dan zakat pertanian. Zakat mal umumnya nisab 85 gram emas, kadar 2,5%. Syaratnya harta milik penuh mencapai nisab haul 1 tahun. Zakat perdagangan, total aset dagang dikurangi utang atau kerugian. Tapi jika sisa nisab 85 gram emas, wajib zakat. Kadar zakatnya 2,5%. Contohnya seperti modal plus keuntungan kamu tuh kayak 100 juta. Utang kamu ada 10 juta. Zakatnya sama dengan 2,5%. 100 dikurangin 100 juta dipersenkan sama 10 juta sama dengan 2,25 juta. Zakat pertanian, nisab
653 kg gabah. Kadarnya 5% jika menggunakan alat bantu, seperti penggairan dan pupuk. 10% jika hujan atau alami. Contohnya hasil panennya 1000 kg tanpa alat bantu, zakatnya 10% dikali 1000 kg sama dengan 100 kg gabah. Terakhir, jelaskan tentang kriteria 8 asnaf menurut Muhammadiyah. 8 golongan penerima zakat asnaf sesuai QS At-Taubah ayat 60. Muhammadiyah memahami dan menyesuaikan konteks modern. 1. Fakir, tidak punya penghasilan sama sekali. Kedua, miskin, punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan pokok. Ketiga, amil, orang yang mengelola zakat harus profesional dan amanah. Keempat, mualaf, orang yang baru masuk Islam dan butuh dukungan spiritual atau materi. Kelima, rikob, hamba saya, atau saat ini dipahami sebagai pembebasan dari perbudakan modern seperti korban trafficking. Keenam, ghorim, orang yang berhutang untuk kebutuhan mendesak, seperti bukan konsumtif. 7. Fisabilillah, segala kegiatan dakwah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang mendukung perjuangan di jalan Allah. Terakhir, ada Ibnu Sabil, musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Muhammadiyah itu saja menekan optimalkan zakat untuk perbedaan umat, bukan hanya konsumtif melalui program pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.